Diduga karena masalah keluarga, seorang oknum Polwan Polres Mojokerto Kota, Jawa Timur menyiramkan bensin dan membakar suaminya sendiri yang juga seorang anggota kepolisian. Akibatnya korban yang berdinas di Polres Jombang tersebut mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Seorang anggota polisi berinisial. Inilah kronologi kejadian seorang polisi wanita di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku membakar suaminya di komplek asrama polisi Polres Mojokerto Kota. Kala itu, pada Sabtu pagi tanggal 8 Juni 2024, yakni seorang poluan berinisial FN, 28 tahun, yang rupanya juga suaminya seorang anggota polisi, yaitu Bribtu RDW, 27 tahun. Korban Bribtu RDW berdinas di Polres Jombang, sedangkan tersangka Bribtu FN anggota Polres Mojokerto Kota. Berdasarkan kabar yang beredar, terduga pelaku Bribtu FN juga kerap menjadi korban kekerasan rumah tangga KDRT oleh korban Bribtu RN. Persoalan yang mendera rumah tangga keduanya makin parah dengan kondisi Bribtu RN yang kecanduan berjudi slot. Gajian pun selalu habis untuk bermain judi online tersebut. Hingga mobil mereka pun dijual hanya untuk bermain judi online. Terlebih lagi ditambah Bribtu FN baru saja melahirkan anak kembar laki-laki yang kini berusia sekitar 3 bulan. Dan anak pertamanya berumur sekitar 4 tahun. Tentu mereka membutuhkan uang lebih untuk biaya hidup mereka. Kondisi ini tentu membuat Bribtu FN bertambah murka dan ingin memberi pelajaran kepada suaminya tersebut. Dan puncaknya bermula ketika Bribtu FN mengecek ATM korban pukul 9.00 WIB. Bribtu FN pun mendapati ATM dari gaji ke-13 senilai 2.800.000 hanya tersisa 800.000. Kala itu, FN langsung menelpon untuk mengklarifikasi, kemudian meminta korban untuk pulang ke rumah. Namun, sebelum korban pulang, terduga pelaku membeli bensin eceran dengan botol air mineral dan menyimpannya di atas lemari teras rumahnya. Dia mengirim foto itu ke WhatsApp korban untuk segera pulang dengan ancaman berisi, apabila tidak pulang, semua anak-anaknya akan dibakar. FN lalu meminta ART mereka, Marfuah, membawa ketiga anaknya bermain di luar. Kala itu, pukul 10.30 WIB, tak lama kemudian RDW pulang. Lalu ia langsung diajak masuk ke dalam rumah. Kemudian, FN pun mengunci pintu dari dalam. RDW diminta mengganti bajunya dengan kaos lengan pendek dan celana pendek. Dan setelah itu, keduanya langsung terlibat cekcok mulut dengan hebat. Lalu, setelah itu, FN pun langsung mengambil borgol, kemudian memborgol tangan kiri korban dengan dikaitkan di tangga yang berada di garasi. Dan dalam kondisi duduk di bawah, korban pun langsung disiram menggunakan bensin yang sudah disiapkan oleh pelaku di sekujur tubuhnya. Dan korban pun hanya diam saja. Entah niatnya hanya mengancam atau memang sudah kalap. Setelah itu, terduga pelaku menyalakan korek yang telah disiapkannya dan kemudian membakar tisu yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata, "Ini loh yang lihatan iki." Namun nahas, api yang membakar tisu itu langsung menyambar ke tangan FN sendiri, yang juga basah akibat bensin yang disiramkannya tadi. Dan setelah itu,
api membesar lanjut menjalar ke tubuh RDW suaminya. Korban pun langsung berteriak meminta tolong. Korban yang terbakar di sekujur tubuhnya dan berteriak meminta pertolongan. Korban juga berusaha menyelamatkan diri keluar, namun tidak bisa karena terhalang mobil dan tangannya terborgol ke tangga lipat. Kemudian saksi Bribka Alfian yang merupakan tetangga korban mendengar teriakan minta tolong dari korban. Lalu ia masuk ke dalam garasi dan berusaha memadamkan api yang membakar tubuh korban. Setelah api padam, tersangka dan saksi pun membawa suaminya ke RSUD Mojokerto. Atas tindakan Bribtu FN, suaminya pun menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Saat menjalani perawatan, Bribtu FN pun menangis dan sempat meminta maaf kepada suaminya tersebut yang tengah tidak sadarkan diri. Korban pun mengalami luka bakar parah sekitar 90%. Dan akhirnya Bribtu RDW menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 12.55 WIB. Dan polisi pun sudah menetapkan Bribtu FN sebagai tersangka dan ditahan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus seperti ini? Berikan pendapat kalian. Semoga kisah nahas ini bisa kita jadikan pelajaran agar hal-hal buruk tidak terjadi pada kita dan orang-orang terdekat kita. Jika ada kurang lengkapnya cerita, perbedaan nama, tempat, atau yang lainnya, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.